Mungkin banyak dari kalian yang ngerasa selalu kekurangan uang, karena gaji kalian kecil sehingga susah buat nabung dan investasi untuk masa depan, entah itu karena kondisi kalian yang terjebak di pekerjaan yang dibayar rendah atau gaji kalian sebenarnya udah pas tapi karena makin kesini semua makin mahal, karena adanya inflasi, maka kalian harus berjuang untuk melawan inflasi, pasti akan makin sulit ya, bikin progres untuk mencapai goals finansial kalian. Apalagi buat yang pendapatannya lebih rendah, boro-boro pengin jadi kaya, mungkin sekarang kalian hanya mencoba untuk bertahan hidup, tapi, berapun penghasilan kalian, ada beberapa hal yang bisa kalian lakukan, untuk dapat lebih mengendalikan keuangan. Ini semua adalah tentang bertahan hidup, dengan memaksimalkan apa yang kalian miliki, itu bisa dilakukan kalau kalian bikin budgeting atau penganggaran, karena dengan begitu kalian akan tahu kemana uang kalian harus dibelanjakan setiap bulan. Oke, gini cara budgeting buat kalian yang berpenghasilan rendah. Langkah pertama, catat pengeluaranmu setiap anggaran, pastinya dimulai dengan penghasilan kita berapapun jumlahnya. Soalnya kita gak akan bisa tahu berapa banyak yang bisa kita belanjakan dalam sebulan, kalau kita gak tahu berapa banyak pemasukannya. Jadi mulailah dengan membuat daftar sumber pemasukan kalian, berapapun jumlahnya, ini termasuk gaji dari pekerjaan utama, dan penghasilan dari part-time, maupun side income, kalau kalian punya ya. Dan kalau kalian bekerja berdasarkan komisi atau penghasilan gak tetap setiap bulan, kalian bisa catat pemasukan terendah kalian untuk permulaan ini. Setelah tahu berapa total pemasukan bulanan kalian, langkah selanjutnya adalah buat perencanaan pengeluaran. Catat semua kebutuhan sampai pembayaran tagihan kalian dalam sebulan, tapi pastiin bahwa kalian utamain dulu hal-hal yang jadi kebutuhan dasar kalian, berdasarkan 6 pos. Pos pertama makanan, pos kedua tempat tinggal, pos ketiga biaya utilitas, pos 4 uang transportasi, pos 5 utang, dan pos 6 tabungan budget makanan. Termasuk yang kalian beli bahannya untuk masak sendiri, maupun yang beli di luar ya. Kalau budget tempat tinggal ini termasuk biaya sewa, kalau kalian ngontrak atau ngekos. Cicilan KPR plus asuransi sih kalau kalian pakai. Sedangkan kalau budget utilitas tuh buat bayar-bayar kebutuhan di tempat tinggal kalian. Contohnya biaya listrik, air, gas, wifi. Untuk budget transportasi, prioritaskan yang kebutuhannya untuk produktivitas kalian, yaitu buat bekerja. Lalu budget utang ini, maksudnya bukan jumlah yang bisa kalian pakai buat ambil utang ya, tapi lebih ke jumlah tagihan yang harus kalian lunasin di luar kebutuhan rumah. Misal, kalian ada cicilan motor. Dan yang terakhir budget tabungan, sisihkan berapapun yang bisa kalian upayakan untuk tabungan ini. Misal dari gaji 5 juta kalian bisa simpan Rp500.000, itu catat aja setelah ngelis pengeluaran buat 6 pos tadi. Barulah kalian bisa merencanakan pengeluaran lainnya, kayak contohnya hiburan buat refreshing di akhir pekan setelah seminggu kerja, dan juga pengeluaran yang mungkin gak reguler tiap bulan tapi mendadak ada. Misal kado ulang tahun, ataupun hadiah pernikahan buat kerabat atau teman. Akan lebih baik kalau kalian bisa spare budget juga untuk amal sedekah atau donasi, berapapun jumlahnya, sebaiknya masuk budget reguler di tahap ini. Gak usah khawatir dulu soal jumlah uang yang menurut kalian harus kalian belanjain, fokus aja pada pencatatan supaya kalian dapat gambaran nih, tentang apa yang biasanya kalian belanjain setiap bulan. Baru deh setelah itu langkah terakhir dalam budgeting adalah, total anggaran yang udah dibuat tadi, kurangi dengan total penghasilan kalian, harusnya hasilnya adalah 0. Mungkin kedengarannya kayak kalian ngabisin gaji sebulan, tapi sebenarnya ini berarti setiap rupiah yang kalian hasilkan itu bekerja sesuai anggaran, entah itu buat belanja, nabung, sampai melunasi hutang. Tapi gimana kalau hasilnya minus, yang artinya penghasilan kalian ternyata gak cukup untuk membiayai semua rencana anggaran itu? Oke, pertama tarik napas dalam-dalam, aku tahu mungkin kalian ngerasa sangat terbebani melihat minus ini, tapi tenang, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menyeimbangkan budget kalian itu. Intinya kalian harus lebih hati-hati dalam membelanjakan uang dan bahkan berkorban, terutama jika kalian selama ini mengandalkan utang untuk mengisi minus tadi. Oke, kita mulai yang pertama. Potong hal-hal yang gak penting, cek catatan rencana budget kalian tadi, lihat biaya apa aja yang bisa kalian kurangi, dan hapus. Misalnya, kalian bikin anggaran langganan Netflix dan Spotify,
perlu gak kalian langganan itu, atau ada alternatif lain. Langkah kedua, stop beli makanan di luar, kurangi belanja makan di luar, jadi seminggu sekali atau bahkan stop dulu kalau budget kalian emang lagi benar-benar terbatas. Ya memang masak tuh agak ribet dan gak semudah order makanan, tapi dari situ kalian bisa hemat banyak uang. Langkah ketiga, jangan beli pakaian baru. Kalau pakaian kalian masih banyak, masih muat, dan masih bisa dipakai dalam keadaan bersih, dan masih nyaman buat kalian. Langkah keempat, jual barang-barang yang bisa dijual. Coba kalian beres-beres rumah, dan cari barang-barang yang gak dipakai lagi atau barang yang gak disukai lagi. Contohnya, baju yang udah kekecilan, peralatan olahraga yang sudah tua, atau kado dari teman yang cuma kalian pajang di sudut lemari, sampai berdebu. Sudah saatnya kalian melepaskan hal-hal ini, dan menjual barang-barang yang sudah tidak terpakai itu, untuk dapat uang tambahan. Kalian bisa menjualnya melalui media sosial yang kalian punya. Langkah kelima, menghemat uang dari pos budget utama. Kita bahas satu-satu ya. Contohnya dari pos biaya makanan. Kalian bisa bikin meal plan per minggu, supaya budget masaknya lebih terukur. Misalnya, beli bahan masakan di pasar tradisional, atau bisa juga belanja di aplikasi, kalau memang harganya murah, seperti belanja di pasar. Yang jelas, jangan belanja di mall. Belanja di aplikasi juga, biasanya ada kupon diskon. Selanjutnya, kalau dari pos biaya utilitas, kalian bisa berhemat listrik, dengan cara, hidupkan hanya beberapa alat elektronik saja. Seperti televisi, AC, kalian bisa pakai saat kalian sedang butuh saja. Kalian juga sebaiknya mencuci baju di mesin cuci, ketika baju kalian sudah numpuk, dan bisa menuhin tempat mesin cuci itu. Supaya tidak boros listrik dan air. Untuk pos transportasi, saat kalian pergi keluar rumah, usahakan untuk lebih dari satu keperluan. Misalnya, kalian pergi ke kantor, setelah itu kalian pergi belanja ke pasar. Jadi kalian tidak boros bensin, atau biaya transport. Kalau kalian naik ojek online, biasanya boros di biaya transport. Kalian bisa menggantinya, dengan transportasi umum, atau bisa juga menggunakan sepeda. Hitung-hitung sekalian kalian olahraga. Langkah keenam, di pos hiburan. Karena pos ini adalah kebutuhan penting, supaya kita tetap sehat secara mental. Ini tetap bisa masuk ke budget. Tetapi kalian harus ekstra hemat jalan-jalan weekend buat refreshing dari rutinitas kerja. Tidak perlu mahal, kalian bisa nonton film di bioskop, nonton konser yang low budget, pergi ke tempat wisata gratis, seperti taman kota. Nah, sekarang kalau kalian udah ngurangin pengeluaran sebanyak mungkin, tetapi pemasukan kalian masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Itu artinya, kalian harus mencari cara untuk menambah penghasilan. Kalian bisa mencoba untuk mencari side hustle, atau pekerjaan sampingan, dengan menjual keterampilan atau jasa yang kalian miliki. Misalnya, menjadi ojek online, atau bisa dengan buka usaha makanan kecil-kecilan, dengan menjual makanan ringan. Atau bisa juga, cobain kerja freelance. Kerjaan ini, mirip sama side hustle. Cuma bedanya, kalian bisa lebih fleksibel ngatur waktu, karena kerjanya berdasarkan proyek yang cocok buat kalian. Pekerjaan ini sangat cocok buat kalian yang mempunyai skill di bidang foto, videografi, desain grafis, dan menulis. Selain fleksibilitas waktu, kelebihannya jadi freelancer adalah, kalian bisa dibayar per jam, atau dibayar tetap sesuai dengan proyek yang kalian kerjakan. Sedangkan side hustle memungkinkan kalian untuk mendapatkan pemasukan secara konsisten. Atau, cara lain yang bisa dicoba. Kalian bisa minta kenaikan gaji dari kantor, kalau kalian ngerasa yakin, kalau job desk kalian itu pantas dihargai lebih. Dan, pilihan terakhir yang bisa kalian coba adalah, pindah dari pekerjaan yang sekarang, ke pekerjaan yang lain, yang bisa memberikan kalian gaji yang lebih oke. Jadi gitu ya, pembahasan pada video kali ini. Semoga kalian paham, dan bisa mengatur keuangan kalian dengan lebih baik, sehingga finansial kalian menjadi lebih sehat. Terima kasih telah menyaksikan video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten-konten bermanfaat berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.